Bela timnas Indonesia, Justin Hubner. Keputusan terbaik dalam karir sepak bola saya. Justin Hubner tidak pernah menyesali keputusannya membela timnas Indonesia. Usai resmi menjadi warga negara Indonesia WNA, Justin Hubner selalu mengganti langganan dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Belum lama ini, Hubner telah menuntaskan tugas bersama timnas Indonesia yang melakoni 2 laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hubner tercatat bermain penuh dalam duel kontra Irak dan Filipina. Melawan Irak, timnas Indonesia menelan kekalahan 0-2. Saat itu, gol Irak diciptakan oleh Ayman Hussein menit ke-54 penalti dan Ali Jasim 88. Sementara, pada laga menghadapi Filipina, skor 2-0 sukses ditorehkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia jangan sampai senasib dengan Thailand dan Vietnam di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia sudah mendapatkan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Tim Merah Putih menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang melaju ke babak selanjutnya. Sejumlah negara Asia Tenggara seperti Myanmar, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam gagal mengikuti jejak timnas Indonesia. Diharapkan, timnas Indonesia tentu saja bisa berprestasi untuk bersaing mendapatkan tiket ke Piala Dunia tahun 2026. Timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dengan menempati peringkat kedua klasemen akhir grup F. Mengemas 10 poin, timnas Indonesia mencatatkan 3 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 imbang. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, perjuangan timnas Indonesia tentu saja semakin berat. Sebab, tim asuhan Shin Tae-yong itu akan menghadapi 17 negara Asia terbaik untuk memperebutkan 8+1 tiket ke Piala Dunia tahun 2026. Sejauh ini belum diketahui siapa lawan-lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. AFC baru akan melakukan drawing di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juli tahun 2024. Perubahan harga pasar 7 pemain timnas Indonesia Calvin Verdon naik, Pratama Arhan turun. Dilansir dari Transfermarkt, ada 7 pemain yang harga pasarnya berubah. Sebanyak 4 pemain mengalami peningkatan, sedangkan 3 lainnya mengalami penurunan. 4 nama dengan harga pasar meningkat yakni ada Jay Eze, Justin Hubner, Calvin Verdon, dan Ivar Jenner. Khusus untuk Jay Eze, peningkatan nilai pasar ini tentu bukan sesuatu yang mengejutkan seperti yang diketahui. Pemain berposisi sebagai bek itu baru saja membantu timnya yakni Venezia FC promosi ke Serie A. Bahkan, nama Jay Eze dikabarkan sedang diincar klub Serie A lainnya. Lanjut ke pemain yang mengalami penurunan harga pasar yaitu ada Shane Patinama, Pratama Arhan, dan Sandy Walsh. Justin Hubner ungkap momen paling berkesan di timnas Indonesia. Justin Hubner mempunyai momen yang paling berkesan di timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Justin Hubner di YouTube Prestige Productions. Bagi Justin Hubner, laga melawan Vietnam di Piala Asia tahun 2023 Qatar merupakan memori terindah. Kala itu, skor 0-1 menjadi kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat 19 Januari 2024. Media Belanda soroti 5 pemain keturunan di timnas Indonesia, termasuk Tom Hai yang cetak gol dan debut Calvin Verdon. Media Belanda, VOIT Baalzit Lain, E.NL menyoroti pemain keturunan
yang berlaga untuk timnas Indonesia. Saat laga melawan Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Filipina itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 11 Juni tahun 2024. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan tim besutan Shin Tae-yong itu dicetak oleh Tom Hye dan Rizky Ridho. Hingga sekarang masih dikait sosok striker Tajan yang bisa menjadi andalan timnas Indonesia. Striker adalah posisi yang unik di sepak bola. Pemain yang bermain di posisi itu selalu menjadi sorotan, termasuk terjadi pula di timnas Indonesia. Sebab, pemain yang bermain di posisi striker selalu diharapkan untuk mencetak gol, juga tentu saja membawa kemenangan bagi tim yang diperkuat. Skuad timnas Indonesia mungkin dalam 10 hingga 15 tahun terakhir sangat merindukan sosok striker tajam. Banyak striker yang belakangan muncul ke permukaan, tetapi performa mereka masih jauh dari harapan. Saat ini posisi striker timnas Indonesia kerap diisi Rafael Struijk. Namun, Struijk tak selalu bisa diandalkan untuk mencetak gol, meski harus diakui kepintaran pemain ini untuk memancing pelanggaran lawan dan membuka ruang cukup bagus. Striker lain seperti Dimas Drajat, Ramadan Sananta, atau Hockey Caraka juga masih jauh dari harapan. Mereka harus berusaha lebih keras untuk benar-benar bisa menjadi andalan. Tom Hye, Jay Eze, sampai bintang MU pilih liburan di Bali. Langsung jadi pusat perhatian warga lokal. Timnas Indonesia sukses mencetak sejarah baru dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Sekarang tinggal menunggu hasil drawing dan memulai petualangan baru pada September mendatang. Skuad asuhan Shin Tae-yong ini juga dipastikan lolos langsung ke babak Piala Asia tahun 2027 yang digelar di Arab Saudi, usai mengalahkan Filipina dan memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Para pemain timnas Indonesia memiliki waktu untuk beristirahat sejenak, terutama para pemain yang berkarir di Eropa. Ada jeda yang cukup lama karena Euro 2024. Beberapa pemain timnas Indonesia pun memilih berlibur di Bali. Tercatat ada 3 pemain yang menikmati waktu liburnya di Pulau Dewata. Mereka adalah Tom Hye, Jay Eze, dan Marcelino Ferdinand. Tom Hye dan Jay Eze memilih berlibur serta menginap di kawasan Kuta Selatan. Sedangkan Marcelino terlihat di kawasan Kampung Turis Kanju. Timnas Indonesia bakal hadapi lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pengaman, kuncinya tampil lepas dan Spartan. Timnas Indonesia bakal dihadapkan tantangan besar pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bersaing melawan tim tangguh macam Jepang, Korea Selatan, Australia, hingga Arab Saudi. Tim Merah Putih memastikan diri melaju ke babak ketiga setelah sukses mengalahkan timnas Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Selasa 11 Juni 2024. 2 gol yang dicetak Tom Hye 32 dan Rizky Ridho 56 mengantarkan timnas Indonesia finish di posisi kedua alias runner of Group F. Tim besutan Shin Tae-yong itu mengoleksi 10 poin dari 6 pertandingan. Pengundian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia digelar pada 27 Juni tahun 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Fest ini bakal berlangsung mulai 5 September tahun 2024 hingga 10 Juni tahun 2025.
rekor timnas Indonesia di sepanjang sejarah kualifikasi Piala Dunia. 15 kali berpartisipasi. Bagaimana hasilnya? Kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 menjadi catatan perjalanan terbaik yang pernah diukir oleh timnas Indonesia. Sebab ini merupakan pencapaian terbaru karena skuad Garuda bisa melaju hingga putaran ketiga. Sebelumnya, timnas Indonesia belum pernah melangkah sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia. Paling banter, skuad merah putih paling banter, hanya bisa mencapai putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Catatan impresif ini dicapai skuad asuhan Shin Tae-yong setelah menumbangkan Filipina dengan skor 2-0. Kemenangan pada laga terakhir grup F ini membawa timnas Indonesia menduduki posisi runner-up. Sejauh ini, timnas Indonesia sudah tercatat 15 kali mengikuti babak kualifikasi Piala Dunia. Dari semua perjalanan itu, ada catatan-catatan bersejarah yang diukir skuad merah putih. Berikut bola.com menyajikan ulasannya. Rizky Ridho, bek tangguh timnas Indonesia yang tak tergantikan dan cocok diduetkan dengan siapapun. Inggris punya Jude Bellingham, Spanyol punya Lamine Yamal, Prancis punya Warren Zaïre-Emery, Jerman punya Florian Wirtz, dan Belanda punya Xavi Simons. Kelima pemain muda itu akan tampil di Euro tahun 2024 bersama negaranya masing-masing. Timnas Indonesia juga punya sederet pemain muda mentereng di kancah internasional. Salah satunya adalah Rizky Ridho, dunia, khususnya Asia. Begitu akrab dengan pemain yang satu ini. Maklum, gebrakan bek 22 tahun tersebut bersama timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir begitu memesona. Ia punya andil besar di balik kedikdayaan Indonesia menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Terkini, Rizky Ridho sukses pula mengantarkan Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Pada laga terakhir fase grup F, Rizky Ridho dan kawan-kawan mengalahkan Filipina 2 gol tanpa balas. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tuan rumah menang berkat gol Tom Hai dan tentu saja berkat aksi ciamik Rizky Ridho. Sepanjang duel grup F, dalam 5 laga, Rizky Ridho tak pernah absen di starting 11 Shin Tae-yong. Arek Surabaya kelahiran 21 November tahun 2001 ini menjadi andalan di lini belakang timnas Indonesia. Masih punya mimpi bersama timnas Indonesia, Ilyas Pasojevic berharap putranya bisa teruskan impian. Berselang 1 menit Ilyas Pasojevic membawa timnas Garuda unggul 4-0. Gol yang kembali dicetaknya setelah hampir 4 tahun tersebut dicetak dengan menggunakan tumit kaki kanannya memanfaatkan umpan Asnawi Mangkualam. Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjuangan pastinya semakin sulit, karena sebanyak 18 negara, termasuk timnas Indonesia, bakal saling sibuk untuk melangkah ke fase selanjutnya. Iran, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Jepang, serta Qatar merupakan lawan-lawan berat yang akan bersaing dengan timnas Indonesia. Sejauh ini, jika berkaca dari 5 laga fase grup F baru saja kelar, pelatih Shin Tae-yong setidaknya masih merisaukan 2 lini yakni kiper dan striker. STY sebenarnya punya Arnando Ari, Nadio Argawinata, dan Adi Satrio di bawah Mistar. Hanya saja, juru taktik asal Korea Selatan itu masih menunggu kepastian PSSI terkait kehadiran Martin Paes.